Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Anjeli Estefania Goni dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Keperawatan. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai kajian teori nasionalisme. Kajian teori internalisasi nasionalisme. Internalisasi menunjukkan suatu proses akhiran sasi, mempunyai definisi proses, sehingga internalisasi dapat diartikan sebagai suatu internalisasi, yaitu sebagai penghayatan, pendalaman, penguasaan secara mendalam yang berlangsung melalui binaan, bimbingan, dan sebagainya. Dalam Kamus Bahasa Indonesia pada tahun 1989, jadi teknik binaan nasionalisme yang dilakukan melalui internalisasi adalah pembinaan yang mendalam dan menghayati nilai-nilai nasionalisme yang dipandu dengan nilai-nilai pendidikan secara utuh yang sasarannya menyatu dalam kepribadian peserta didik sehingga menjadi suatu karakter atau watak peserta didik. Internalisasi adalah upaya yang harus dilakukan secara berangsur-angsur, berjenjang, dan istimewa. Pembimbingan dan dilakukan secara terencana, sistematis, dan struktur dengan menggunakan pola dan sistem tertentu. Jadi, secara umum, pentingnya internalisasi dalam pendidikan guna menyampaikan ilmu, pengetahuan yang benar, pemahaman, pengertian, tanggung jawab, dan penanaman pada anak yang dibutuhkan, yaitu seseorang dalam hidupnya dan pedoman perilaku yang baik. Proses internalisasi yang dikaitkan dengan pembinaan peserta didik atau anak asuh ada 3 tahap yang memiliki proses atau tahap terjadinya internalisasi, yaitu yang pertama tahap transformasi nilai. Tahap ini merupakan suatu proses yang dilakukan oleh pendidik dalam menginformasikan nilai-nilai yang baik dan kurang baik. Komunikasi yang terjadi dalam tahap ini adalah komunikasi verbal antara pendidik dan peserta didik atau anak asuh. Tahap transaksi ini adalah suatu tahap pendidikan nilai dengan jalan melalui komunikasi 2 arah atau komunikasi antar peserta. Dengan pendidikan yang bersifat interaksi timbal balik. Yang kedua yaitu tahap transmiternasasi. Tahap ini jauh lebih mendalam dari tahap transaksi. Tahap ini tidak hanya dilakukan dengan komunikasi verbal, tapi juga dengan sikap mental dan kepribadian. Demikian dari saya, terima kasih. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Universitas Pembangunan Indonesia Manado terletak di pusat kota Manado, tempatnya di Kelurahan Bahu Lingkungan 3 Manado. Ada beberapa fakultas di UNPI Manado, ada Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan dan Profesi Nurse, Fakultas Sastra Inggris, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Hukum dan Fakultas Pertanian. Ada juga laboratorium yang tersedia. Ada laboratorium medikal bedah, laboratorium maternitas, laboratorium anak, dan laboratorium gadar. Di Universitas Pembangunan Indonesia Manado,
Untuk sistem perkuliahan menggunakan 50% online dan 50% tatap muka. Mau tahu lebih banyak lagi? Yuk gabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Kampus Merdeka, Unpi Jaya, Indonesia Maju. Sekian dan sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.